Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi, 3 gram ragi, 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver. Nah, untuk donat yang untuk dijual disarankan menggunakan bread improver supaya donat lebih empuk dan empuknya bisa tahan sampai 3 hari. Tapi kalau donatnya hanya untuk konsumsi pribadi, pengguna bread improver ini boleh di skip. 1 butir kuning telur dan 130 ml air. Langsung aja ini akan aku uleni menggunakan mixer hingga adonannya setengah kalis atau menggumpal. Nah, untuk speed mixernya sendiri di sini aku pakai nomor 1. Tapi kalau kalian mau menguleninya dulu pakai tangan juga boleh. Nah, kalau misalkan adonannya udah menggumpal seperti ini, langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku tambahkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Langsung aja ini akan aku uleni kembali hingga margarin dan garamnya meresap ke dalam adonan. Nah, ini margarin dan garamnya udah meresap ke dalam adonan. Lalu akan aku naikkan speed mixernya di nomor 2 dan ini lanjut diuleni hingga adonannya benar-benar kalis. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni dengan mixer, ini adonannya udah kalis. Langsung aja akan aku matikan mixer. Dan langsung aja akan aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Apabila adonan bisa membentuk selaput tipis atau window pane yang gak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis, udah bagus ya. Aku pindahkan adonannya ke alas kerja untuk ditimbang dan dibagi-bagi. Dan langsung aja akan aku bagi adonannya menjadi 13 bagian dengan berat masing-masing 35 sampai 36 gram. Nah, jadi untuk adonan dengan berat 250 gram terigu bisa menghasilkan 2 box donat dengan ukuran 27 kali 18,5 atau biasa juga disebut dengan box sejuta umat. Dan aku biasa menjualnya untuk 1 box isi 6 ini aku jual dengan harga 35.000. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Langsung aja ini akan aku rounding atau bulatkan. Ini di rounding hingga permukaannya mulus seperti ini. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding atau bulatkan. Langsung aja ini akan aku resting selama 20 sampai 25 menit. Setelah 20 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang. Langsung aja akan aku pipihkan. Jangan lupa tangan dibaluri dulu dengan terigu supaya enggak lengket. Lalu ambil adonan pertama yang pertama kali dibulatkan. Ini juga sama, adonannya harus dibaluri dulu dengan terigu supaya enggak lengket. Dan langsung aja ini akan aku pipihkan menggunakan scraper seperti ini hingga semua gelembung udaranya pecah, sambil tepuk-tepuk juga supaya semua gelembung udaranya benar-benar pecah. Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah,
ini semua adonannya udah selesai aku pipihkan, langsung aja ini kembali selama 10 menit. Tapi kalau kalian ngadoninnya 1 kilo, kalian nggak perlu merestingnya kembali. Jadi setelah selesai proses pemipihan pertama, langsung aja dipipihkan kembali, dimulai dari adonan pertama yang pertama kali dipipihkan. Setelah 10 menit di resting, langsung aja ini akan aku pipihkan kembali supaya gelembung udaranya benar-benar hilang. Jadi nanti hasil akhir dari donat dan juga bagus ya. Jadi tujuan dari 2 kali pemipihan ini supaya adonannya ketika dicetak dia tuh nggak mengkerut karena adonannya udah benar-benar rileks. Nah ini semua adonannya udah selesai aku pipihkan untuk yang kedua kalinya. Dan langsung aja ini akan aku resting kembali selama 10 menit sebelum dicetak. Tapi sama seperti sebelumnya, kalau kalian ngadoninnya 1 kg terigu, kalian nggak perlu merestingnya kembali. Jadi setelah beres pemipihan yang kedua, kalian bisa langsung mencetaknya. Karena untuk adonan 1 kg terigu itu proses pemipihannya cukup lama kalau dikerjakan sendiri. Jadi adonannya udah lebih rileks dan udah siap untuk dicetak. Nah bisa kalian lihat sendiri udah lebih besar dan juga udah lebih rileks, jadi nggak bakalan mengkerut ketika dicetak. Dan untuk cetakannya aku pakai yang aluminium seperti ini karena banyak banget yang nanya sama aku, Kak ini cetakannya ukuran berapa? Jadi kali ini aku akan kasih tahu sama kalian. Di sini untuk cetakannya aku pakai ukuran kurang lebih 8 cm, yaitu size reguler, ukuran standarnya donat yang biasa dijual di outlet donat. Dan sebelum mencetak seperti biasa, jangan lupa tangan dibaluri dulu dengan terigu. Cetakannya juga sama, harus dibaluri dulu dengan terigu. Ini aku taburi sedikit alasnya dengan terigu supaya nanti adonannya enggak lengket. Lalu ambil adonan pertama yang pertama kali dipipihkan. Ini adonannya udah rileks. Lalu ini akan aku cetak. Nah ini aku tepuk-tepuk dulu seperti ini supaya permukaannya lebih rata. Jadi nanti hasilnya akan lebih rapi dan juga bagus. Dan setelah permukaannya rata, langsung aja ini akan aku cetak. Nah bisa kalian lihat hasilnya bagus, rapi, presisi dan sama sekali nggak mengkerut setelah dicetak. Lalu aku simpan di alas donat dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku cetak, hasilnya bagus, rapi, presisi. Jadi ini tuh udah layak banget kalau dijual di outlet donat. Dan untuk sisa cuttingannya jangan dibuang, ini masih bisa kita gunakan kembali. Ini bisa disimpan di dalam freezer dan bisa disatukan kembali apabila kita membuat adonan donat yang baru. Dan tahap selanjutnya ini akan aku proofing selama 45 menit. Jadi proses proofing itu tidak berpatokan waktu ya. Jadi proofing itu bisa lebih lama atau lebih sebentar tergantung dari cuaca di sekitar. Kalau misalkan cuaca di sekitarnya hangat atau panas, proses proofing bisa berlangsung lebih sebentar, yaitu sekitar 30 menit. Nah tapi di sekitar sedang dingin, proses proofing bisa terjadi lebih lama, sekitar 1 jam atau bahkan sampai 2 jam.
Nah, setelah di proofing selama 45 menit, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah siap goreng. Cirinya kalau diangkat seperti ini tuh dia ringan banget, dan kalau ditekan menggunakan telunjuk seperti ini, nah dia tuh meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, itu tandanya adonannya udah siap untuk digoreng. Sebelumnya sudah aku panaskan minyak dan langsung aja goreng donat dengan posisi terbalik. Dan seperti biasa untuk penggorengan donat jangan dibolak-balik, cukup sekali balikan aja supaya hasil donatnya enggak terlalu menyerap minyak. Sisinya kecoklatan, jangan lupa dibalik dan lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau hingga donatnya matang. Nah, ini donatnya udah mateng, langsung aja akan aku angkat dan aku tiriskan. Nah, ini semua donatnya udah semua hasilnya bagus banget, warnanya bagus, bentuknya bagus, rapi, whitening-nya bagus, dan pastinya donatnya juga sangat empuk. Walaupun empuk, ini tuh dalamnya, tekstur dalam donatnya ini tuh padat. Tapi walaupun padat, donatnya ini tuh tetap empuk, dan untuk empuknya donat ini tuh bisa sampai bertahan sampai 3 hari. Jadi ini sudah layak banget.